Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sugi. Jadi pada video kali ini saya akan ngebahas apa itu kegunaan Q-square dalam PLSM. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Nanti dia. Pertanyaan, Kak, kegunaan Q-square itu apa sih dalam PLSM? Kemudian dan beritahu juga dong referensi yang ngebahas tentang Q-square. Seperti biasa, buku yang ngebahas tentang Q-square, salah satunya buku yang ditulis oleh Hare dan rekan-rekan. A Primer on PLSM. Nah, di sini ada ngebahas tentang Q-square. Nah, ini dia. Ini kira-kira di halaman... Nah, ini. Tentang Q-square ya, blindfolding and predictive relevance Q-square, itu di halaman 178. Nah, ini sudah saya ringkas seperti ini. Jadi, nah, sekedar pengetahuan, jadi Q-square itu ya ada dua pendekatan. Ini dia. It's important to note that Q-square value can be calculated with two different approach. Nah, jadi Q-square itu Kak ada dua pendekatan dalam perhitungannya. Pertama, ada namanya pendekatan cross-validated redundancy, ya. Yang kedua, pendekatan cross-validated communality. Nah, Kak, kalau kita menggunakan software Smart PLS ini, nah, tuh pendekatannya nih lihat. Ini pendekatan construct cross-validated redundancy. Ini pendekatan Q-square construct cross-validated communality. Cuman yang mana yang digunakan? Redundancy atau communality? Nah, saya ingin lihat yang disarankan we recommended using. Nah, itu dia. Jadi, si Hare itu dia merekomendasikan untuk menggunakan yang cross-validated redundancy. Ini dia. We recommend using the cross-validated redundancy as a measure of Q-square. Since, karena, apa alasannya? Oleh karena pada pendekatan ini memasukkan elemen penting, yakni PET model, struktural model, untuk memprediksi titik data yang dihilangkan. To predict eliminated data points. Nah, kira-kira seperti itu ya. Alasan kenapa kita memilih Q-square versi yang redundansi seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, jadi apa sih sebenarnya kegunaan Q-square nih? Nah, dari sini. Jadi, Q-square ini, Kak, pertama dia dihitung menggunakan prosedur blindfolding, ya. Prosedur blindfolding. Bu, saya Bu. Ya. Jadi, Q-square ini, Kak, dihitung dengan menggunakan prosedur blindfolding. Jadi, kalau kita menggunakan software Smart PLS, nih, kita kelihatan blindfolding. Jadi, blindfolding inilah digunakan untuk menghitung Q-square. Nah, jadi di Smart PLS itu Q-square-nya bisa dihitung dengan menggunakan menu blindfolding, seperti itu, ya. Jadi, Q-square ini dihitung dengan menggunakan prosedur blindfolding, di mana kegunaannya untuk mengukur, nah ini kegunaannya, untuk mengukur seberapa baik PET model dapat memprediksi nilai-nilai data aslinya. Itu dia. Itulah kegunaannya. Itu ada di mana ya statementnya ya. Itulah kira-kira ada statementnya, saya lupa. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya tunggu, statementnya ada di sini dia. Nah, di sini ya. Such data prediction, itu dia. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Ini dia. Kemudian, nah, jadi nilai Q-square ini penting nih. Jadi, nilai Q-square jika lebih besar dari 0, itu menandakan variabel-variabel konstruk eksogen memiliki relevansi prediksi untuk variabel konstruk endogen. Nah, ini penting. Jadi, nanti lihat nilai Q-square-nya. Kalau nilai Q-square-nya lebih besar daripada 0, artinya variabel-variabel konstruk eksogennya itu punya atau memiliki
relevansi prediksi untuk variabel construct endogennya. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Ini kan ini dia. Ini kan the resulting chi-square value larger than 0 indicate that the exogenous construct have predictive relevance. Jadi kalau chi-square-nya lebih besar dari 0, variabel eksogennya memiliki relevansi prediksi untuk variabel construct endogennya. Seperti itu dia. Nah, kalau dia punya relevansi prediksi, maka kita bisa mengelompokkan relevansi prediksinya itu termasuk ke dalam lemah, sedang, atau kuat. Nah, itu dia. Ini di sini ada kriterianya values of 0.02, 0,15, and 0,35. Ini kan ada small, medium, large, seperti itu. Nanti kita kelompokkan seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, lebih lanjut lagi, jika nilai chi-square-nya, ini cara bacanya, jika nilai chi-square-nya lebih besar atau sama dengan 0,02 dan lebih kecil dari 0,15, itu relevansi prediksinya itu tergolong ke dalam small atau kecil. Nah, itu dia. Tapi kalau nilai chi-square-nya lebih besar atau sama dengan 0,15 dan lebih kecil dari 0,35, itu relevansi prediksinya termasuk ke dalam sedang atau medium. Nah, ini referensinya. Kemudian kalau nilai chi-square-nya lebih besar atau sama dengan 0,35, itu relevansi prediksinya tergolong ke dalam besar atau kuat atau large, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung coba ke contoh kasus. Ini dia. Nih ya. Nih. Nah, di sini ada model seperti ini. Di sini ada 4 variabel laten. X1, X2, Y1, Y2. Dari 4 variabel laten ini, ya, Y1 sama Y2 ini merupakan variabel endogen. Nah, kenapa variabel endogen? Karena variabel endogen itu ada anak panah yang masuk. Contohnya Y1, ada anak panah yang masuk. X1 ke Y1, X2 ke Y1. Maka Y1 itu variabel endogen. Kemudian Y2 ini juga variabel endogen karena ada anak panah yang masuk dari Y1 ke Y2, dari X1 ke X2, dari X2 ke Y2, seperti itu dia. X1 sama X2 itu bukan variabel endogen, melainkan variabel eksogen. Karena tidak ada anak panah yang masuk, dia hanya mengeluarkan aja. Ya, jadi Y1 dan Y2 merupakan variabel endogen. Nah, ada pertanyaan sekarang. Apakah X1 dan X2 memiliki relevansi prediksi untuk Y? Nah, itu. Ada nggak X1 dan X2 itu punya nggak relevansi prediksi untuk Y1? Kalau ada, relevansi prediksinya itu masuk ke dalam lemah, sedang, atau kuat. Nah, itu dia. Selanjutnya, apakah X1, X2, Y1 memiliki relevansi prediksi untuk Y2? Jika ada, apakah relevansi prediksinya lemah, sedang, atau kuat? Nah, sekarang ini saya sudah buat seperti ini. Nah, sekarang kita cari chi-square-nya. Caranya calculate, pilih blindfolding seperti ini, kemudian klik start calculation. Nah, di sini kita dapat nih nilai chi-square-nya. Ada 2 versi, yang redundancy atau commonality. Cuman si Her menyarankan yang redundancy. Nah, ini dia. Ini sudah saya ringkas seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dari hasil ini, chi-square untuk Y1-nya 0,457. Chi-square untuk Y2-nya 0,469. Nah, ingat, chi-square-nya tadi, kalau di atas dari 0, maka dia memiliki relevansi prediksi. Nah, kita bisa lihat ya nilai chi-square untuk Y1-nya itu lebih besar daripada 0. Nilai chi-square untuk Y1 0,457. Oleh karena lebih besar daripada 0, maka disimpulkan X1 dan X2 memiliki relevansi prediksi untuk Y1. Nah, setelah X1 dan X2 memiliki relevansi prediksi untuk Y1, kita kelompokkan relevansi prediksinya lemah, sedang, atau kuat. Nah, di sini nilai chi-square-nya 0,457, yakni lebih besar dari 0,35 tadi ya, batasnya ya.
kalau di atas 0,35 itu tergolong ke dalam relevansi prediksi yang kuat. Begitu juga untuk chi-square yang Y2 itu di atas 0 chi-square-nya X1, X2, Y1 memiliki relevansi prediksi untuk Y2. Dan chi-square-nya di atas 0,35 artinya X1, X2, Y1 memiliki relevansi prediksi yang kuat untuk Y2. Seperti itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya penjelasan tentang chi-square ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.